Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat Warta Pelangi yang saya muliakan. Pada malam hari ini saya mengupload suatu channel untuk di YouTube yang mana mudah-mudahan channel tersebut, informasi tersebut, berita tersebut atau video tersebut bisa mencerahkan dan mengedukasi kita semua. Dan tak lama-lama mari sahabat-sahabat semuanya, ikhwan fillah, ikuti saya. Fadal Maskuro. La yurahu alaihi, dan tidak ada orang yang mengenal di antara mereka. Taris sabri wala ya'rifuhu, dan tidak ada yang mengenal minna ahadun, dari salah satunya dari kami itu tidak ada yang mengenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastada rokbatan ila rokbatai, artinya didekat sekali ya duduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'adu akafai, kemudian dia itu duduk antara keduanya itu, kemudian ala fakhidafai waqala ya Muhammad. Kemudian orang itu bertanya kepada Muhammad, kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbaroni anil Islam, gitu loh. Sampaikan kepadaku, ceritakan kepadaku tentang Islam. Mawal Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi Islam itu adalah penyaksian, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Wa tuqimus shalah, kemudian mengerjakan salat, wa tu'tiz zakat, kemudian mengerjakan zakat, wa tasumu Ramadan, kemudian puasa di bulan Ramadan, wa tuhajjul bait, dan mengerjakan apa itu haji, ini statota ilai sabila, bagi mereka-mereka yang sudah memenuhi syarat. Kemudian kola berkata orang rojulan itu sodakta, benar engkau ya Muhammad, seperti itu ya. Kemudian rojulan ini, laki-laki ini bertanya lagi pada Nabi, kola fakhbaroni anil iman, sampaikan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang iman. Iman itu apa? Qala antuk minabillah. Nabi Muhammad SAW bersabda, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rasulih, utusan Allah, wal yaumil akhir, kemudian beriman kepada hari akhir, wa tu'minu bil qadri wa khairi wa syarri minallah. Akhirnya percaya dengan kodok-kodarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajulan ini berkata, qala sodakta, ya, benar engkau ya Muhammad, seperti itu. Kemudian dia bertanya lagi, qala fakhbaroni anil ihsan, tolong sampaikan kepadaku wahai Muhammad tentang ihsan. Qala ta'budullaha ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yaraka. Seperti itu ya. Jadi beribadah kepada Allah itu seakan-akan melihat Allah, seakan-akan ya di sini. Ini namanya ihsan. Dan jika kamu tidak sampai pada derajat itu, maka yakinilah sesungguhnya Allah itu fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu zat yang mampu melihat engkau. Fakhbaroni an-sa'ah, kemudian bertanya lagi ya tentang hari akhir. Panjang sekali ya ini. Jadi nggak saya baca semuanya. Kemudian ya yang penting itu tadi ya, tentang iman, tentang Islam, tentang ya ihsan. Ya mudah-mudahan itu ya bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain. Hadis ini ada di riwayat Muslim ya. Jadi nomor hadis nomor 8 ya. Kalau di Arba'in Nawawi itu di nomor 2. Itu aja.
Kemudian ada guna manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Oh pasti. Syukron, Betul. jazakumullah khair. Ya, begitulah Gimana saudara-saudaraku. tua Ini sangat tua luar biasa. Iya. Sangat luar biasa. Halo. Itu tadi ketepatan Pak. Tadi ada kitab ya saya ambil gitu aja di Arba'in Nawawi ya. Hadis nomor 2 itu tadi. Tentang perbuatan tadi Ustaz. Yes, itu. Apa tentang hadis hubul watan minal iman itu ya? Iya betul. Ya kalau secara hadisnya secara lengkap itu ada hubul watan minal iman itu cuma apa ya? Kaul ulama ya. Kaul ulama. Jadi hubul watan minal iman itu adalah kaul ulama dan itu sering digunakan oleh kita ya di Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Seperti itu hubul watan minal iman. Cuma ada hadis yang serupa dengan itu memang ada ya. Tadinya kecintaan baginda Nabi kepada Mekah dan Madinah itu ada sekali ya. Iya. Jadi kalau realnya hadisnya tidak ada. Itu hubul watan minal iman tidak ada. Cari di kitab yang lain tidak ada. Sanadnya terputus. Tapi bisa kita rasakan. Iya, gitu. Bisa kita rasakan. Kalau nggak kita rasakan, kayak iman ini berkurang gitu ya. Langsung punah gitu. Rasanya. Ya betul gitu. Seperti kita sholat jamaah sekalipun, apalagi pergi ke masjid kan, jalan itu kan yang membuat pemerintah, bukan kita sendiri atau organisasi atau apapun, ya kan? Karena kita rasakan begitu ya. Mau listrik yang kita buat ini komer, ya kan? PCSAB ini kan pemerintah kita atau negara, dan lain sebagainya banyak sekali. Ya, itulah yang terpenting tadi itu tentang bagaimana kita dapat menjelaskan yang dimaknai saat Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat yang apa itu ihsan. Nah, dijelaskan sama Gus Ipul tadi sangat sangat tepat dan benar sesuai dengan dalil hadisnya. Yang katanya di situ kata berbunyi falam takun tarahu finnahu yaraka. Itu Anta budallah karena kata roya. Iya, betul, sangat luar biasa. Itu artinya walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita tetap terus yakin bahwa Allah itu melihat kita. Begitu. Iya ya, seperti itu ya mungkin. Ini paham semuanya ya. Kalau nggak paham dikiaskan sama Gus Ipul. Memang ada yang paham boleh. Ya Gus Ipul. Memang ihsan itu terlalu itu, tapi kalau dipasarkan akan dijabarkan terlalu panjang. Tengah-tengah memang dikiaskan. Disuruh umpamakan. Karena kan Gus kalau pendidikan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, gitu kan? Oke. Ada suara apa itu ya? Napas terlalu dekat mungkin headset ini. Kipas angin kayaknya. Oh, kipas angin. Ya, Masya Allah. Ini Pak Tua atau Bang Tua silahkan bertanya atau mengomentari apa yang sudah dijelaskan semuanya ini. Gus Ipul, saya, dan lain. Ya silakan Tua kalau mau ada pertanyaan kembali atau klarifikasi gitu. Iya. Terkait yang dijabarkan tadi saya mulai paham. Ya memang dalam menjalankan agama itu kita dianjurkan memang berilmu dulu ya baru beramal gitu. Al ilmu imaman amal. Karena ilmu itu adalah imamnya amal.
beramal tanpa ilmu sama dengan membuang air ke laut. Tidak tahu wujudnya seperti apa gitu. Tidak tahu tujuannya kemana gitu. Barangkali demikian tadi dijelaskan sama Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Izin host, diturun dulu host. Oh ya, Saya akhi. Ada Ya, yang akhi. dihandle ya. Terima Ya, kasih akhi. banyak ya. Saya Tua, juga minta maaf Pak nggak perlu Tua, untuk nggak sesuaikan pertanyaan Pak Tua dengan keadaan kejadian sekarang. Memang beda. Ini kejadian waktu Kanjeng Nabi. Nggih. Iya. Mohon Iya, maaf. dalam saya lihat di Al-Quran itu memang semuanya adalah perjalanan kehidupan manusia gitu. Mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad. Dan dibukukan semasa Utsman bin Affan itu pedoman petunjuk dalam kehidupan kita ke depannya harus gimana. Saya lihat Al-Quran itu memang mencerdaskan luar biasa. Dan Nabi Muhammad orang yang cerdas untuk menerima amanah itu. Dan bisa menyampaikan ya ke umatnya. Dan alhamdulillah berkembang Al-Quran. Memang seperti itulah tujuannya. Supaya menciptakan manusia ini cerdas. Banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari dari situ. Yang kita ambil dan bisa kita pergunakan dalam kehidupan kita. Biar selamat dunia wal akhirat. Amin. Oke host, terima kasih host. Terima kasih Ustadz semuanya. Izin turun. Jazakumullah khair ya, akhi. Semangat Kang Tua. Oke. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya mungkin satu ayat saja yang kita satu informasi ini saja yang kita pahami itu sangat luar biasa, karena pilar Islam itu ya artinya pilar agama itu ya tiga pilar agama, yaitu iman, Islam, ihsan. Nah, tiga inilah yang betul-betul harus kita jaga pilar itu sendiri. Insya Allah kita berjalan di jalan Allah. Amin. Lanjut Gus. Ya, Gus Ipul. Ya dilanjut apanya? Dikembangkan Lagi ngomong kembali. anak ya, Mas. Oh, sambil ngomong anak ya. Tadi ada Ngomong kulo Bu. Kira-kira Ipul, pertanyaan Pak Tua tadi, kemungkinan saya menebak nggak sesuai dengan keadaan sekarang untuk menyelesaikan masalah sekarang. Itu menurut Ipul gimana itu? Ya memang ya Pak. Sekarang itu kalau komal-komal yang ngaji-ngaji biasa standar gini ya emang jarang ya peminatnya. Tapi yang rame sekarang itu kan yang orang banyak orang mampu agama Pak. Mampu agama artinya bukan ulama tapi menerangkan Al-Quran, bukan pendeta tapi menerangkan Bible gitu. Sekarang kan banyak ya sekarang gitu ya, itu orang mampu agama. Jadi kita itu nggak boleh ya kalau kita di Islam itu menerangkan kitab orang gitu, jangan ya. Tapi kita menerangkan kitab kita sendiri, kita punya Al-Quran, punya hadis kan gitu. Apa sayang? Itu memang ada di riwayat tapi nggak ada di hadis memang. Canggih Pak Sunaria, itu namanya kan nggak berakhlak ya. Artinya kita akhlak kita itu kepada orang di luar Islam ya lakum dinukum waliyadin kan itu. Agamamu ya agamamu, soal kamu nyembah matahari, nyembah hewan, nyembah orang ya, nyembah apa ya hak kamu gitu loh. Bagi kita ya. Meskipun nggak pernah kita, kan, nggak pernah masuk ke komel yang oten-oten itu, nggak pernah. Nggak pernah saya. Buat apa? Ya kirain cari tantangan gitu, cari wawasan juga. Ya yang sering menguatkan yang iman kadang Cuma debat aja. ya masalahnya apa Pak, kadang-kadang itu kita ya orang itu sekarang nggak seneng buka Al-Quran, malah buka kitab orang lain gitu loh. Ya memang oten itu. Ya makanya ya saya bingung, saya tuh nggak ngerti Pak, nggak ngerti apa ya perjanjian baru, nggak ngerti saya. Tapi kalau ditanya tentang agama kita ya insya Allah saya jawab. Ngerti sekali, paham sekali, bahkan sampai hafal itu.
Nah, tadi itu saya ambil kitab Pak, itu Pak, saya ambil kitab di atas itu. Kan ada ya kitab-kitab mah di pondok kan kita dulu ya. Jadi Nyanding. Kitabnya nyanding ya, Gus? ya tadi kan ada yang ngomong tuh, ada yang di Sido kiri. Saya cuma ngaji di Sido kiri di Gus Mudofarnya ya, tapi Nama Gus. ya semuanya Pak, semuanya saya hampir berapa ya, hampir 11 tahun ya kalau di pesantren tuh. Belum 12 Pak, 12. Sampai Ampun. 12. Udah sakti berarti Gus Ipul ini. Yang kayak gitu lagi aja. Bukan sakti ngerti atau paham. Jadi Menguasai ya. ya ini Pak, memang kita itu harus komprehensif ya belajar agama itu. Kalau kita itu sedikit itu nanti ya kita itu saling menyalahkan orang. Betul. Itu. Jadi mending kayak saya, Gus, nggak pernah belajar agama, jadi nggak pernah nyalain orang, biarin aja lah, terserah gitu. Ya emang anu Pak, kita belajar ya agama kita sendiri ya, belajar kitab kita sendiri, nggak belajar kitab orang. Kita nggak ngurusi agama orang, ngurusi diri kita sendiri ya itu. Sekarang kan banyak orang itu nggak belajar Al-Quran malah buka Bible itu. Ya saya apa itu? Kan gitu. Nah Bahkan itu sa- saya sedih Pak. bahkan saling hujat Sedih ya Pak. kan di situ. Iya intinya nanti akhirnya orang itu saling menyalahkan agama orang gitu. Tak Padahal boleh seperti itu. Padahal ada firman Allah yang berfirman di dalam surat An-Nahl itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ud'u li- ud'u ila sabili rabbika. Itu kan dijelaskan seterusnya itu debatlah ataupun sanggahlah, jawablah dengan cara yang ahsan. Artinya dengan cara yang baik kan, bukan hujatan gitu. Ya, kayak ud'u itu artinya ajak ya. Ajak ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Jadi ajaklah orang-orang itu ke jalan Allah itu dengan hikmah, dengan bijaksana, wa mau'izatil hasanah dan ucapan-ucapan yang baik seperti itu. Jadi Pertama karena gini loh Pak. Iya, emang jualan Nabi itu jualannya itu akhlak Mak. Itu. Nabi itu jualan akhlak, bukan jualan Komel Oten aneh-aneh gitu. Yang dijual itu akhlakul karimah. Lakot kana fi Rasulillahi uswatun Hasanah. hasanah. Jadi Nabi itu Tapi uswatun hasanah. Gus, bahasanya jangan dijual lah. Ya maksudnya Nabi itu jualan, maksudnya perilaku baginda Nabi itu yang dikedepankan kepada orang itu namanya akhlak gitu loh. Jadi Nabi itu selalu berperilaku akhlakul karimah seperti itu. Quran sendiri ada kiasan begitu kok. Surga kita, surganya Nabi, surga kita kalau kita masuk surga, apa upahnya itu amal soleh. Imbalannya, bayarannya surga. Gitu ya. Bahasanya Quran itu jualan. Makanya jualan ada kan? Oke. Iya. Jadi ini saya ada tapping di bawah ini saya komentari ya. Enggak Gus. Kalau nggak ngerti kitab orang ya jangan menyampaikan kebenaran loh. Kita itu nggak ada kewajiban untuk belajar kitab orang, Pak. Nabi itu dakwanya ketika ditanya oleh orang Yahudi, ketika ditanya oleh Nasrani, ketika ditanya oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu, dia itu baginda Nabi beliau itu memakai Al-Quran. Beliau selalu menunggu wahyu, bukan menerangkan di kitab orang gitu loh. Ini loh, ini yang kadang-kadang ini kita nggak kita pahami. Kita harus tahu bahwa Nabi itu menjawabnya pakai Al-Quran. Gitu loh. Terima atau nggak terima silahkan, monggo. Iya, memang seperti itu. Ketika ditanya, bagaimana Tuhan Muhammad, mahwal apa itu Tuhan kamu? Apa sih Tuhan kamu itu? Kayak apa sih Tuhan kamu itu? Ya turun ayat kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Dan Nabi itu jawabnya pakai Al-Qur'an, bukan jawabnya pakai kitab orang gitu loh. Ini yang kadang-kadang kita salah paham. Makanya kita harus mengerti agama ini benar-benar udkhulu fis silmi kafa. Masuklah ke dalam agama secara penuh. Makanya kalau kita menjawab itu pakai jawaban Rasulullah, pakai cara Rasulullah. Rasulullah pakai jawabnya pakai apa? Ya pakai Al-Qur'an. Semuanya itu ada di Al-Qur'an. Siapa Nabi Isa, siapa orang Yahudi, siapa orang Nasrani, diterangkan semuanya di dalam Al-Qur'an. Kita jawab pakai itu gitu loh. Masalahnya gini. Masalahnya Iya kan menjadi asbabun nuzul, kan gitu ya.
Iya, memang Al-Qur'an ini diturunkan itu menurut apa ya, ada suatu kejadian, ada eksiden ya, makanya diturunkan itu ada kan dua fase ya Al-Qur'an diturunkan. Pertama secara blok menyeluruh 30 juz itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Ma'mur. Setelah dari Baitul Ma'mur kepada Rasulullah itu ada lewat 3 cara. Caranya yang pertama itu dari malaikat Jibril, kemudian yang kedua itu dengan mimpi, yang ketiga pakai suara, pakai dengingan di telinga seperti itu. Itu ada cara-cara Allah menurunkan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad SAW seperti itu. Jadi kalau kita ditanya tentang agama, kita jawab pakai Al-Qur'an gitu. Bukan jawab pakai kitab orang gitu loh. Jadi mohon maaf ya bagi yang mereka-mereka yang apa tapi maka saya juga termasuk pengurusan Nahdlatul Ulama Pak, saya di Tanfidiyah ya, saya di Tanfidiyah Nahdlatul Ulama. Memang nggak suka ya, memang boleh silakan debat, wajadilhum billati ahsan, berdebatlah kalian dengan kebaikan seperti itu. Kalau mereka tanya pakai ayat kita, apa sih Al-Quran itu, apa sih Nabi Muhammad itu, apa harus mengerti itu, dan itu betul. Kadang kita itu tidak mengerti kitab kita, tapi kita belajar kitab orang, tapi belajar kitab kita sendiri. Masalahnya itu mengerti Quran juga Ustaz. Enggak, makanya mereka itu ya itu kesalahan juga. Mereka bukan ulama menerangkan kitab kita gitu loh. Mereka bukan ulama loh Pak. Untuk menjadi ulama itu orang itu harus fasenya banyak sekali, harus belajar Al-Quran, ulumul Quran, belajar ma'ani, belajar burhani, mantiko, nasikho, mansuho, seperti itu. Kemudian ada orang tiba-tiba hanya belajar dari terjemahan kemudian menerangkan Al-Quran, yang goblok itu yang dengerin gitu loh. Orang bukan ulama membaca Al-Quran kemudian kau dengar, aneh kan Bang itu. Gitu. Maka pakai ini loh Pak, agama itu pakai akal ya, pakai afala ta'qilun. Ada 173 ayat di dalam Al-Quran itu yang kita itu suruh pakai akal sehat, akal yang waras. Afala ta'qilun, afala tatadzakkarun, afala tatadabbarun, seperti itu. Akal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, sehat? Sehat Pak, monggo. Ya dilanjut Pak. Pak Gus, lanjut. Kita lanjut apa ya, gantian Pak ya, saya capek mencari minum. Ngopi. Sebagai raja, apalagi orang baru, harus sih. Makanya suruh bicara. Bicara aja, monggo. Apa yang mau dipertanyakan itu? Bapak sharing. Ya, saya kan baru masuk nih, jadi nggak tahu ini permasalahannya apa ini, tentang apa ini. Nggak ada permasalahan ngopi. Oh ya. Nanti ada yang tanya orangnya turun menanyakan tentang iman, Islam, yang satunya nggak disebut. Tapi satunya sudah dijelaskan, disempurnakan. Salam persaudaraan Bang. Salam persaudaraan ya. Kembali. Ya. Shalom. Gimana kabar? Gimana kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga dilancarkan rezekinya semua. Ya. Begitu juga sampean di sana ya dan keluarga. Bagaimana Alam? Ada yang mau dipertanyakan Alam? Yang penting jangan nyanyi matematika ya. Ya kalau sekian kali sekian bagi sekian. Nah, kalkulatornya lagi belum ada. Oh ya. Kemungkinan orang Nasrani atau Kristen atau Katolik ya. Rama Tampu, selamat datang. Terwin, kalau boleh tahu daerah mana? Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Kita dari Lampung.
dari Bandung, ya dari Lampung, Baik, Jawa di Timur. wilayah Jawa Timur ya. Ya, sama dengan Gus itu. Itu Jawa Timur juga. Nggih kula Lamongan, Oh Pak. Jawa Timur juga ya. Omongan. Lamongan. Jadi saya teruskan tadi Pak ya. Jadi kalau ada orang yang bukan ulama kemudian menerang Al-Quran, mendingan nggak usah di follow, nggak usah diikuti, unfollow ya. Kemudian nggak usah seperti itu. Tapi nggak pantas. Itu pasti sesat dan menyesatkan. Dilun wa mudilun. Nggak pantas. Nggak sopan gitu. Iya karena apa? Karena agama ini ada bersanad Pak. Dari Rasulullah Muhammad SAW punya santri namanya sahabat. Dari sahabat punya santri lagi namanya tabiin. Dari tabiin punya santri lagi namanya tabiin. Kemudian ini disebut sebagai kurun waktu terbaik ya. Termasuk dinamakan sebagai kurun waktu salaf. Kemudian kita ini udah di zamannya ulama solehin, ulama-ulama yang soleh. Jadi kita itu mengambil sanad gitu loh. Al isnad minatin, sanad itu bagian dari agama. Dan semuanya itu bersambung. Saya punya guru namanya Kiai Haji Abdul Aziz Khairi. Punya guru lagi namanya Kiai Haji Abdullah Fakih. Punya Abdul Fakih punya guru lagi kepada Kiai Haji Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi punya guru lagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Asy'ari punya guru lagi namanya Syekhuna Khalil. Syekhuna Khalil punya guru lagi Menawawi. Menawawi punya guru lagi Said Abu Bakar As-Sato ya, Sohibul I'anatolibin. Seperti itu Pak. Jadi agama ini selalu menukil, mangkul ya. Jadi nggak bisa kemudian dari terjemahan Al-Quran kemudian serta merta kita mengambil kesimpulan, mengambil suatu hukum, nggak bisa. Kita harus melewati yang namanya ulama-ulama mufasir. Ya. Tanya nih, terus konsep sampaikanlah walau satu ayat itu implementasinya gimana Gus? Kalau Iya harusnya mengerti Pak. Baligh itu kan dari kata balighul an itu artinya kita sampaikan walau ayat kan Ulama. balighu anni walau ayat kan gitu kan. iya. Hadisnya kan gitu, baligh itu harus sampaikan ya. Sampaikan itu yang orang yang benar-benar udah derajatnya mubaligh Pak. Gitu loh. Baligh itu fi'il amar, perintahnya kepada siapa? Mubaligh, orang-orang yang sudah sampai ilmunya gitu loh. Kalau nggak mengerti ilmunya kemudian menerangkan ya rusak Pak agama ini Pak. Berarti kalau kayak gini konsepnya sebenarnya hampir sama seperti orang zaman dulu di Jawa ya. Artinya gini, kalau di Jawa dulu waktu Islam belum masuk, kalau bukan Brahmana nggak usah ngomong agama. Iya, artinya harus didengerin. Ya harus belajar Pak, emang harus belajar ya. Jadi iya, maksudnya artinya konsep yang disampaikan Gus kan kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada pedagang ngomong agama, ya dikatungin ngapain lu? Kamu itu pedagang. Iya nggak apa-apa pedagang, tapi kan dia mengerti agama Pak. Enggak artinya Rasulullah itu pedagang loh Pak. Enggak artinya yang apa Gus sampaikan kan lebih ya kalau di samping itu dia ternyata apa pernah belajar, tukang nyangkul pernah belajar dan sebagainya, itu kan di luar konteks itu. Artinya harus disampaikan orang-orang yang sudah mempunyai derajat mubaligh gitu loh. Artinya orang yang mengerti betul. Yang dikhawatirkan itu dia itu berhujjah kemudian menyampaikan ayat, kemudian itu salah dalam memaknai. Makanya dalam pesantren itu ada yang namanya ma'ani Pak. Ma'ani itu belajar memaknai gitu loh. Kemudian bayani itu mampu menerangkan gitu loh. Sesuai dengan pemahaman salafus soleh seperti itu. Karena kan banyak orang itu menerangkan Al-Quran, tapi dia nggak ulama. Akhirnya apa ya? Keterangannya itu merusak, Pak. Itu loh. Iya. Ayat yang sebenarnya untuk orang kafir itu dijatuhkan untuk orang Islam sendiri, gitu loh. Makanya seperti ya, itu. Ya kan untuk artinya kan kehati-hatian untuk menghindari hal-hal seperti itu. Apa prinsip-prinsip yang Gus tadi sampaikan itu memang harus dipakai kan gitu kan? Betul.
Saya mengulangi Iya, nggak apa-apa, silakan menyampaikan itu silakan. Tetapi harus sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Yang tak maksudkan seperti itu. sama pedagang ataupun pembeli, pedagang sama pembeli, ini tanya, ini ada riba atau enggak? Tapi pedagang itu ngerti masalah hukum, tapi bukan Kalau ulama. mengerti ya nggak apa-apa. Misalkan dia itu sarjana hukum, mengerti tentang hukum, kemudian dia menerangkan hukum Nah, maksudnya berketepatan, dia seorang pedagang, ya nggak apa-apa loh Pak. sekalipun bukan ulama, tapi ngerti masalah hukum, riba, haram, dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya Bang Jati kan gitu kan? Iya, betul. Iya. Sebenarnya Bukan begini ulama. Pak ya. Sebenarnya hadis itu disampaikan itu kepada para sahabat sebagai warning, peringatan. Ketika kamu sudah menjadi santriku, ketika nanti aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang sudah kamu dapatkan dari saya itu tolong sampaikan seperti itu. Itu asbabun nuzulnya seperti itu. Jadi Walau ayat. Jangan pernah kau menyimpan hadis, jangan pernah kau menyimpan apapun dari saya. Sampaikan semuanya. Kulil haqqu walau kana murron, seperti itu. Katakan kebenaran walaupun itu pahit rasanya gitu. Ya kan Malam Paham ya, Pak Pak? De. tahu arahnya gitu. Memang artinya saya Saya juga betul ya. Nggih, monggo. Saya kadang kan yang awam itu mboten menot, kita tahu. Nah, ulama itu sebagai orang yang paham seruan dari Jurumiyah, dari Nahwu Sorof, dari Tajwid sampai Asbabun Nuzul, sampai mantek sekalipun, balaghah, mantek, ya. Terus Nggih, di monggo. kehidupan sosial nggak ada yang bisa selain ulama itu, ya kan? Nggak bisa sama sekali. Tapi ulama itu tahu. Itu kan hukumnya fardu kifayah. Nah, menunggu dipanggil atau tidak itu gimana itu? Padahal hukumnya fardu kifayah. Orang sekampung, orang sekabupaten, satu kecamatan nggak tahu atau nggak ngerti juga. Tapi ulamanya diam saja nunggu panggilan hubungannya. Padahal itu bukan fardu kifayah, kewajiban para ulama uruan tentang agama. Gimana menurut itu? Ya, paham nggak maksudnya fardu kifayah itu apa, Pak? Orang yang tidak tahu, tidak mengerti salah satunya orang yang mengerti ulama. Kalau ada yang tahu, ada yang ngerti, dan semua Jadi kita fardu tidak ain itu berbeda. sama ada fardu ain, ada fardu Iya, kifayah. Jadi dalam kalau fardu fardu kifayah itu apabila ada satu atau dua orang yang sudah mengerjakan, artinya kewajiban untuk melakukan dalam satu kampung itu sudah gugur gitu loh Pak. Itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain wajib dikerjakan, semua orang wajib mengerjakan selama dia itu tidak ada udzur syar'i gitu ya. ya kalau dakwah itu ikutnya apa? Fardu ain. Dakwah itu kalau dalam Al-Qur'an itu ya fardu kifayah. Oh gitu ya. Iya, Artinya jadi ayatnya gini, saya bacakan ya ayatnya ya. ya. Saya bacakan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sebagian golongan, sebagian bukan semuanya ya. Sebagian golongan yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ya, ini ulama artinya menunjukkan bahwa memang ada sebagian orang yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang disebut dengan ulama, al ulama warasatul anbiya itu ya. Ya itu yang berkewajiban secara penuh gitu loh. Sementara yang lain sebagai membackingi sampai sekali itu. Berarti rangkaian saya lebih ringan lah ya. Iya, Artinya lebih ringan, Pak. Kalau Lebih orang ringan ulama ya. kalau nggak menyampaikan Dosa, kulil haqqu walau kana murran.
Balik Ya, tetap waktu bro, boleh ilmunya